Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Kita semua mungkin sudah melihat ya permainan timnas Indonesia melawan Myanmar di AFF kemarin. Meskipun menaikkan ranking Indonesia di FIFA yakni satu strip ke posisi 1, 2, 4, tapi kemenangan yang diraih pun dengan susah payah. Gol tunggal Asnawi di menit 76 membuat Indonesia bisa raih 3 poin di laga ini. Meskipun AFF ini mencatat gol itu katanya gol bersama nih antara kipernya Myanmar dan juga Asnawi Mangkualam. Ini lucu loh, baru pertama kali ada namanya sebuah kejuaraan ada gol disebut gol bersama. Aduh, AFF makin lucu ya. Ya di sini kita nggak bisa memungkiri juga perbedaan yang sangat jomplang antara pemain timnas senior yang diisi para pemain abroad atau pemain diaspora dengan pemain timnas AFF. Masih terlalu banyak kekurangan dan ini harusnya sih jadi pelajaran nih buat masyarakat Indonesia yang selalu menolak yang namanya program diaspora. Bahwa faktanya ini kita harus sama-sama tahu timnas Indonesia itu bisa sementereng sekarang ini di round 3 ya. Ini berkat pemain-pemain diaspora lu ya. Terbukti kan di AFF. Kalau kami boleh jujur, babak pertama Indonesia itu benar-benar buntu loh ya soal serangan loh. Dua striker yang dipasang ini Hoki Caraka dan Arkan Kakak ini benar-benar kelihatan nih belum siap untuk yang namanya mentas di Asia. Hoki Caraka sih agak lumayan ya, tapi Arkan Kakak menurut kami pribadi loh ya benar-benar mati di laga ini. Bahkan seorang Marcelino Ferdinand pun gak berkutik loh di babak pertama. Perubahan terjadi saat Victor Detan, Rafael Struijk dan Asnawi Mangkualam masuk. Ini baru kerasa perubahannya, agak lumayan menyengat timnas Indonesia. Meskipun begitu kami tetap mengapresiasi sebab ini tuh cuma pemain U22 loh ya menghadapi pemain timnas orang lain yang negara lain yang senior. Bisa menang ini sebuah pencapaian yang luar biasa. Kalau soal permainan ya kita masih bisa asah, masih bisa berkembang loh ya. Itu yang harus kita tahu. Tapi meskipun Indonesia ini menang bukan berarti Indonesia nggak luput dari nyinyiran loh ya. Bahkan nyinyiran yang paling kencang itu justru datangnya dari dalam negeri sendiri loh ya. Ini kan membuktikan mereka-mereka yang nyinyir ini benar-benar nggak paham bola loh ya, nggak ngerti bola. Sebab kalau mereka ngerti bola nggak mungkin dong mereka bilang kayak gitu. Sebab ini tuh timnas U22 loh, bisa menang lawan timnas senior negara lain. Apakah itu bukan sebuah kebanggaan? Bahkan masyarakat Myanmar sendiri aja bilang Indonesia cuma pakai timnas U22 aja kita kalah. Gimana kita ngelawan timnas senior mereka? Nah mereka aja udah ngakuin. Nah kenapa orang Indonesianya justru bilangnya ini kayak timnas Tarkam katanya. Kan lucu orang Indonesia. Apa kalian gak lihat apa? Udahnya lapangannya kayak kandang sapi. Pemain Myanmarnya pun kayak pemain UFC semua. Hantam sana hantam sini. Bahkan mereka tuh kayak gak punya attitude sama sekali loh ya. Contoh paling nyata Marcelino Ferdinand deh. Udah jatuh aja masih ditendang bola kok. Makanya kami sering bilang jangan terlalu berekspektasi terlalu tinggi di AFF. Ini tuh cuma ajang uji coba buat mematangkan skuad untuk Piala Asia nanti. Ada bukannya bersyukur dengan timnas U22 masih bisa menang aja lawan tim yang senior masih pada nyinyir. Negara apaan sih ini? Timnas Indonesia sendiri baru akan lakoni laga kedua nanti melawan Laos pada 12 Desember ini besok ya, itu di Stadion Manahan Solo. Masih bicara soal timnas Indonesia, ini kita ke Piala Asia U20 ya. Timnas U20 di Piala Asia itu udah dipastikan ada di grup C nih bersama Yaman, Iran dan juga Uzbekistan. Nah, ini tantangan tersendiri nih bagi Indra Syafri sebab yang dilawan adalah tim-tim Timur Tengah semua. Kita nggak perlu lihat nih grup mana yang disebut grup neraka ya. Sebab semua grup ya sama bahayanya sih. Dan kita fokus aja buat tim kita sendiri gitu kan. BTW, di Piala Asia U20 ini wakil AFF itu cuma diwakili oleh Indonesia dan Thailand loh ya. Macam mana nih Pak C? Kenapa tak ada tim U20 di ASEAN Cup?
Lanjut ya. Nah ini nih contoh orang-orang yang berhati iblis dan gak tahu terima kasih alias SDM rendah. Udahnya klubnya terlibat match fixing tapi diselamatin, kena registration ban dari FIFA ditutupin, klubnya sekarang ada di papan bawah, sebelum laga bikin permusuhan, saat laga bikin permusuhan, usai laga nyalahin tim lawan, beraninya keroyokan dan penculikan. Sejumlah oknum supporter Persib terlihat atau tertangkap kamera ya tengah mengalami aksi perundungan nih oleh sejumlah supporter PSS Sleman. Persib Bandung, Persib Bandung is full of shit. Persib Bandung is full of shit. Persib Bandung is full of shit. Persib Bandung nyanyi Persib Bandung, Persib Bandung is full of shit. Persib Bandung is full of shit. Dulu dong, dulu dong. Mbese. Kalian ngapain yang gini ya? Lagi beres-beres Mas. Hah? Lagi pulang lagi. Enggak mungkin. Enggak mungkin. Betul emang, oknum supporter Persib pun salah. Udah tahu dilarang away, kenapa nekat away? Kan kami udah sering bilang banget lu ya, jangan cuma gara-gara di otak kalian ini terbersit kata-kata demi loyalitas terhadap klub, demi klub kebanggaan kami, akhirnya mengancam diri sendiri. Itu artinya apa ya? Kebodohan tersendiri buat kami. Coba sekarang lihat, ada korban ya, meskipun itu kecelakaan ya. Apakah PSSI akan turut berduka cita melihat atau mendengar hal ini? Enggak. Sebab ini tuh dalam tanda kutip ya salah lu sendiri. Kan ini ada larangan away. Kenapa away gitu kan kata PSSI? Kecuali PSSI udah ngebolehin kalian away, terus kalian away ada kecelakaan seperti ini, PSSI pasti berduka cita dan simpatik juga. Cuma gini loh ya, yang kami heran itu, ini kan bukan laga rival nih, kenapa kok sampai segitunya? Oke lah, kalau bonek dengan Aremania atau Viking dengan Jackmania kayak gini nggak, ya emang nggak heran lagi kan? Lah ini PSS dengan Persib, sejak kapan musuhannya? Kecuali memang ada pihak-pihak yang memang sengaja ingin dua kelompok supporter ini musuhan. Betul dong? Ini kalau nggak ada yang ngomporin nggak bakalan musuhan dong. Yang jadi pertanyaan kami, buat apa ada yang namanya ketua kelompok supporter di tiap klub masing-masing jika hal seperti ini terus dan terus terulang lagi? Ayolah, kalian ini para kumpul semua deh, para ketua kelompok supporter, bikin petisi, kumpul bareng, juga bikin sebuah peraturan gitu loh. Ini kan larangan supporter away masih berlaku. Ya larang dong anggotanya buat away. Kalau ada anggotanya yang away, ya larang, bukan malah ketuanya ikutan away. Lalu jika ada anggotanya yang berbuat anarkis, ya hukum. Jangan cuma nyalain si pelaku ataupun kelompok lain. Ya inilah realita Indonesia. Susah banget Indonesia ya. Kelompok supporter itu ada ketuanya, tapi seolah cuma nama belaka. Dari Barito Putra, Lukau resmi out dari Barito Putra. Dan kabarnya Barito udah dapat penggantinya nih, yakni Renan Alves yang kabarnya udah down buat balik kembali ke Barito Putra. Selain itu, Barito Putra kabarnya udah down juga nih dengan winger asal Brazil lain, yakni Gabriel Silva, yang musim ini main di Liga Kamboja bersama Spyrieng. Tampil 12 kali dan cetak 5 gol serta 4 assist. Silva kabarnya akan menggantikan posisi Al Hadji Giro di Barito Putra ya. Lalu ada Stefano Beltrame, mantan pemain Persib asal Italia. Ini dipastikan akan kembali ke Liga 1 nih, tapi belum diketahui nih akan membela klub mana di Liga 1. Di biodatanya sih masih tercatat sebagai pemain Persib lu ya, dan agennya Beltrame yakni Goal Club ini belum terlihat memfollow akun klub lain lu ya di Indonesia, cuma Persib yang masih di follow ya sama Goal Club. Nah, apakah si Beltrame ini akan kembali ke Persib atau ke klub lain, apalagi ke klub rival? Sebab Beltrame keluar dari Persib itu bukan lantaran keinginan Persib lu ya, tapi keinginan Beltrame sendiri. Sebab
Persib itu udah nawarin gaji 2 kali lipat, tapi Beltrame-nya nggak mau. Jadi kita akan tunggu nih kemana nih si Beltrame akan berlabuh di Liga 1. Dari PSIS Semarang, setelah Fernandinho dan Lucas Barreto, seperti yang kami bilang, Taufik Skandari pun akhirnya menyusul dilepas oleh PSIS. Pemain asal Afghanistan ini resmi kembali ke Afghanistan membela klub Muslim FC. Berarti udah 3 ya yang dilepas oleh PSIS, dan PSIS baru ngedapetin satu penggantinya nih, Gustavo Souza. Berarti akan ada 2 lagi nih yang baru. Apakah salah satunya ada Bruno Catanhede? Ya kita tunggu aja. Dari Persija Jakarta, klub Selangor FC di Malaysia kabarnya tertarik nih mendatangkan Rizky Ridho dari Persija Jakarta. Bahkan akun fanbase-nya Selangor FC udah memposting nih jika Rizky Ridho akan jadi pilihan utama untuk menggantikan Safwan Baharudin di Selangor FC. Tapi banyak yang bilang ini tuh cuma mimpi bagi Selangor FC, dan ini akan jadi blunder terbesar bagi Rizky Ridho dan Persija jika menerima tawaran Selangor FC. Meskipun faktanya ya, pemain Indonesia itu selalu bersinar di Selangor FC seperti Andik Firmansyah, Bambang Pamungkas, Eli Ebo, serta Evan Dimas. Tapi usai dari Malaysia biasanya mereka ini tambah hancur performanya. Contoh yang paling nyata adalah Ryuji Utomo ya, yang pernah dipinjamkan oleh Persija ke Penang FC, justru tambah jeblok performanya. Bahkan sekelas Jordi Amat aja di JDT ditambah jeblok performanya. Nah, gimana pendapat kalian? Dari Semen Padang dikabarkan resmi mendapatkan bek asal Portugal Marco Baixinho berusia 35 tahun yang musim lalu main di Liga 2 Portugal bersama klub Leiria FC. Tampil cuma 4 kali sih sebab cedera sih. Jika hal ini benar, berarti Semen Padang sudah mendapatkan 2 pemain asing baru. Sebab sebelumnya ada Felipe Chabi juga, gelandang asal Portugal yang udah deal ke Semen Padang. Berarti tinggal 2 lagi pemain asal Portugal yang akan direkrut oleh Eduardo Almeida. Sebab Eduardo kabarnya butuh 4 pemain Portugal di putaran 2 ini. Madura United kalah lagi. Kali ini 0-1 dari tim juru kunci Semen Padang. Ini artinya udah 5 laga berturut-turut loh Madura ini kalah. Dan juga totalnya 10 laga nih kekalahan di Liga 1. Dan cuma raih 1 kemenangan. Dan Madura jadi tim terbanyak dengan alami kekalahan sejauh ini di Liga 1. Ada ya Tuhan, apa nggak ada yang bisa dilakuin gitu oleh staf pelatih Madura? Gimana kayak gitu caranya biar ada perubahan? Ingat loh, bursa transfer paruh musim itu Liga 1 tetap jalan loh ya. Jadi kalau nggak sekarang dibenahi ya siap-siap aja Madura ini gantiin posisinya Bayangkara FC di Liga 2 musim depan. Atau mungkin Madura mau dilego lagi gitu dan ganti nama klub lagi gitu. Ada. Sekarang coba lihat video ini. Nah, ini yang benar sebenarnya. Seperti inilah seharusnya panpel stadion dan penjaga keamanan tertentu seperti ini. Supporter away larang masuk ke stadion. Tiket yang udah dibeli ya balikin lagi daripada nantinya rugi dua belah pihak. Nah, di sini yang salah siapa ya? Yang salah pertama adalah penjual tiket. Mentang-mentang lu jualan, lu jual ke siapapun juga. Giliran ada keributan di stadion, kalian mah nggak didenda, klub yang didenda gitu kan? Nggak ada otak sih lu. Susah emang kalau urusannya sama duit ya. Yang kedua yang salah ya supporter away-nya itu sendiri. Udah tahu masih ada larangan supporter away, napa masih nekat away juga? Coba kalau ada musibah siapa yang rugi? Ya kalian juga kan. Kadang-kadang heran loh sama orang-orang kayak gini. Kami juga pernah muda kayak kalian, pernah gila bola, gila nonton ke stadion, tapi nggak gini-gini amat. Kami tetap pakai logika. Makanya ya, jadi manusia itu IQ harus di atas ego, jangan ego di atas IQ. Oke, inilah yang dinamakan Liga Wakanda. Dari operator, klub, wasit, pelatih, pemain, sampai supporternya absurd semua.
Contoh di laga Persija lawan Borneo FC yang berkesudahan 1-1 yang diwarnai kartu merah Ondrej Kudela dan blunder dari Nadeo Argawinata. Nah, yang diprotes oleh Jackmania adalah hasil imbang. Hasil imbang ini katanya gara-gara wasit ngasih kartu merah sama Ondrej Kudela dan juga ngelebihin waktu yang terlalu banyak. Kalau kartu merah Ondrej Kudela, ya silakan kalian lihat sendiri nih. Ini kan dia tackle dari belakang dan gak nyentuh bola. Emang itu peraturannya ya kartu merah lah, sebab dia orang terakhir ya. Tapi kalau soal tambahan waktu yang terlalu lama, nah ini kami nggak tahu ya. Mungkin lo ya, mungkin karena kan ada Andri Tani yang perawatan juga. Mungkin karena itu dihitung juga mungkin ya. Kami nggak bilang loh wasit ini bagus atau enggak. Kami bilang nggak ada satupun wasit di Indonesia yang bagus loh ya. Semuanya jelek wasit Indonesia itu. Kalau soal gol Rio Matsumura yang dianulir, yang salah hakim garisnya. Berdirinya di mana tuh hakim garisnya? Sebab kalau di ruangan VAR ataupun mungkin kita ngelihat tarik garis ya seperti inilah kelihatannya. Yang tambah menarik lagi, ini kan yang main tim asal Jakarta nih ngelawan tim asal Kalimantan. Lah kenapa malah Persib yang disalahin sama Jackmania? Cuma gara-gara wasitnya Yudi Nur Cahya asal Bandung, terus Persib gitu disalahin. Lagian LIB juga salah nih, emang sengaja kayaknya nih bikin gaduh nih LIB nih. Kan udah tahu wasit Indonesia itu nggak ada yang bener, bobrok semua. Lah kenapa harus nugasin wasit asal Bandung mimpin laga tim rivalnya Persib? Kayaknya emang disengaja sama LIB nih agar antara Persija dan Persib ini khususnya pendukungnya tambah panas. Di sini kalian harusnya udah paham ya. Kalau yang namanya keributan antar supporter itu nggak akan pernah bisa hilang di sepak bola Indonesia. Sebab dari atasnya aja udah nyetel kayak gitu. Dari atasnya seolah emang disengaja biar terus panas, biar terus rame. Sebab kalau nggak dibikin panas dan juga ribut kayak gini, ini liga nggak ada yang nonton. Kenapa demikian? Coba. Wasitnya wasit kelas tukang parkir. Pemainnya pemain kelas tarkam, supporternya kelas gangster. Apa yang menarik coba? Makanya mungkin dibikin panas sama LIB biar ya ada yang nonton kali ya.